Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, untuk menjaga ritme permainan Persib Bandung untuk secara keseluruhan gitu ya, yang mana skuad Persib Bandung saat ini dinilai belum cukup kompak, belum cukup mendapatkan chemistry-nya, dan belum cukup untuk menjalankan apa yang sudah diskemakan oleh Bojan Hodak atau oleh pelatih kepala. Nah, menurut beberapa supporter Persib atau menurut Bobotoh lah gitu ya, biar lebih enakan nyebutnya, menurut sebagian Bobotoh, Bojan seharusnya menambah pemain di posisi ini, posisi itu, dan posisi sebagainya. Nah, ini memang kita maksimal hanya tinggal bisa menambah 2 pemain asing lagi teman-teman, dan sepertinya Persib Bandung akan memaksimalkan jumlah kuota yang tersisa 2 gitu ya. Jadi insya Allah Persib Bandung akan menambah 2 kuota asing terakhir teman-teman. Nah, pertanyaannya pasti ada yang nanya posisi apa atau ya siapa sih Kang gitu ya orangnya. Nah, ini satu persatu untuk kode-kode atau hawar-hawar nama sudah kelihatan sesuai yang kita update per harinya teman-teman. Jadi selama belum ada update ya kita nggak update, tapi kalau sudah ada update ya kita juga update secepatnya gitu ya teman-teman. Nah, ini sebelum kita masuk ke dari mana pemainnya, yang pertama untuk skema permainan Bojan Hodak di sini sebetulnya ada dua sudut pandang yang berbeda gitu ya di mata Bobotoh sendiri. Yang pertama, harusnya Bojan Hodak tidak perlu bermain cantik, nu penting mah hasil akhirnya saja. Jadi nu penting mah menang, cara bermainnya ya agak berantakan juga nggak apa-apa Pak. Yang penting menang gitu ya. Nah, yang pertama begitu sudut pandangnya. Sudut pandang yang kedua adalah harus memiliki pola yang jelas dari kaki ke kaki gitu ya, dan hasil akhirnya pun memuaskan. Jadi memang Persib Bandung ini kan pemain-pemainnya juga bukan pemain yang baru kemarin gitu ya. Jadi yang mana harus mempunyai pola dari belakang lah, dari mulai ya build up serangannya gitu ya, dari penjaga gawang, dari back, dari tengah, lalu sampai ke striker dan membuat gol. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh Persib Bandung. Jangan udah mah amburadul, tidak menciptakan peluang dan tidak menang gitu. Nah, ini yang memang ya walaupun baru 2 pertandingan tapi sudah banyak komentar negatif gitu ya di belakang sana. Tapi ya mudah-mudahan lah Bojan Hodak kemarin juga dengan nada yang cukup menahan emosi, cukup keras teman-teman kalau menurut kami gitu ya. Bojan Hodak pada saat konferensi pers setelah pertandingan menghadapi Persijap Jepara itu cukup dengan nada keras, katanya abis ngeramasin skuad Persib Bandung teman-teman karena gol bodohnya itu ya. Jadi ya sudahlah, yang sudah lalu berlalu gitu ya. Persib Bandung sekarang sudah menatap pertandingan terdekatnya pada hari hari Ahad atau Minggu menghadapi PSIM Jogja gitu. Nah, ini yang mana apakah setelah pertandingan menghadapi PSIM atau sebelum pertandingan menghadapi PSIM Persib akan kedatangan pemain baru. Nah, ini mulai hawar-hawarnya mah sudah ada gitu ya teman-teman, kode-kodenya sudah ada. Jadi insya Allah kita coba kebut satu persatu gitu ya. Yang pertama, ini juga untuk yang sudah fixnya teman-teman, satu pemain ini katanya datang dari Eropa. Nah, ini datang dari Eropa. Dari negara mananya masih belum bisa dipublikasi atau masih ya namanya juga hawar-hawar gitu ya. Namanya juga masih abu-abu, tapi sudah fix ya teman-teman, dari Eropa katanya, tapi dari mananya ditunggu saja. Yang pertama dari Eropa. Lalu yang kedua, jika menilik nilai transfer katanya ini bisa menjadi ya cukup oke lah, nilai transfernya tidak yang murah gitu ya pemainnya. Dan ya kemarin kan ada yang bilang
lebih baik beli pemain satu tapi mahal sekalian, tapi ya bagus kualitasnya, daripada beli dua tapi nyakitu-kitu keneh lebar. Nah ini memang ya sepertinya kejadian teman-teman gitu ya. Ada satu pemain yang bisa dibilang rada awis tapi ya memiliki potensi oke gitu. Jadi ya siapakah gitu ya. Nantilah kita update satu persatu teman-teman. Tapi yang paling awal katanya memang dari Eropa dan harganya juga lumayan di atas rata-rata gitu ya teman-teman. Itu mungkin clue-nya yang bisa saya sampaikan di hari ini. Jadi kalau bukan dari benua Asia gitu ya, atau ya mungkin dua pemain ini satu ya, pokoknya baru satu aja dulu, satu lagi belum ada, tapi hanya satu ini dari Eropa dulu saja gitu ya teman-teman. Baik, kita masuk ke beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh yang memang beberapa hari kemarin tidak kita sampaikan karena ya ada hal yang harus saya sampaikan juga ke teman-teman bobotoh. Yang pertama, kontrak Goran Paulik lagi Kang, biar ada pelatih striker lagi di Persib. Oh ini mah ya memang pada saat Goran Paulik direkrut Bojan juga kan ini apa ya, datangnya belakangan gitu ya. Ya bisa jadi mungkin nanti jadi pertimbangan atau manajemen juga mengusulkan ke Bojan apakah perlu atau tidak gitu ya kan. Pelatih dan manajemen memang harus bersinergi, harus komunikasi yang bagus gitu ya. Jadi ya manajemen kadang harus menawarkan juga apakah butuh ini, butuh itu, ya budget mah aya gitu ya. Nah, makanya ya mudah-mudahan kalau memang diperlukan, kalau tidak diperlukan berarti ya tandanya Bojan masih percaya dengan asisten pelatih yang ada saat ini dan percaya diri, tentu itu yang sangat vital ya teman-teman. Jadi kalau Goran Paulik juga dulu keluar dari Persib hanya satu musim itu bukan karena nilai kontrak yang ya kita nggak tahu ya, tapi yang jelas dia alasannya keluarga teman-teman, dan juga memang tidak ingin jauh karena dari keluarganya. Itu alasan ya sebetulnya alasan standar saja sebetulnya ya gitu ya, tapi ya nggak tahu lah ada apa di sana. Namun untuk Goran Paulik sendiri sebetulnya kan pilihan kedua Bojan Hodak. Saya udah pernah cerita atau belum ya ini teh, ya anggaplah sudah, tapi kita sampaikan lagi saja. Jadi Goran Paulik ini teman-teman itu pilihan kedua Bojan Hodak. Yang pertama ini ada kompatriotnya atau tangan kanannya Bojan pada saat di Kuala Lumpur gitu ya, atau di KL City. Siapa, Ninat Bacina kalau nggak salah tuh namanya, atau Nenat Bacina gitu ya. Pokoknya itulah. Jadi tangan kanannya Bojan banget ini, yang udah tahu karakternya harus bagaimana dan lain sebagainya. Ini sudah diajak oleh Bojan Hodak, namun tawaran dari KL City dan juga ada klausul kontrak di situ yang menyatakan bahwa Bojan kan keluar dari KL City itu bukan di akhir musim atau bukan di bursa transfer, tapi di tengah-tengah perjalanannya gitu ya. Jadi Bojan boleh keluar asal dengan klausul kontrak tidak boleh membawa asisten pelatihnya. Nah, asisten pelatihnya ini yang kelak ya kemarin dijadikan pelatih kepala di KL City gitu ya teman-teman. Jadi ya akhirnya Bojan ya nyari orang gitu ya, ketemulah Goran Paulik, tapi ya hasilnya alhamdulillah gitu ya, baik untuk Persib Bandung. Nah ini mungkin teman-teman, jadi bukan berarti Bojan mengesampingkan seorang pelatih striker, tapi yang jelas tahu lah Bojan juga mana yang memang harus ditambah atau tidak. Jadi kita serahkan semuanya ke Bojan Hodak gitu ya. Lalu yang kedua, kondisi Beckham Putra kumaha Kang? Kondisi Beckham Putra alhamdulillah baik untuk hamstring ankle ya hamstring lah. Ini juga katanya tidak terlalu parah, jadi menghadapi PSM Jogja hari Minggu mendatang kemungkinan masih bisa bermain teman-teman, karena ini juga menjadi satu penilaian. Atau jika memang tidak bisa bermain diistirahatkan ya, ini untuk menjaga momentum pada saat dipanggil ke timnas nanti. Jadi ini ada satu dilema gitu ya, Beckham diantara merasa kuat tapi menurut tim fisio ya harus ada sedikit istirahat lah. Tapi mudah-mudahan 2 hari ke depan itu sudah pulih, dan kalau Beckham diajak ke Jogja ya berarti ada kemungkinan dimainkan gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, posisi apa Kang pemain barunya nanti?
Nah, ini baru kita bahas tadi. Posisinya, ya nantilah lihat teman-teman, ya bisa posisi yang memang kata Kang Adit mah yang diperlukan gitu ya. Tapi yang diperlukan juga sebetulnya ada beberapa, ada striker, ada yang sedang happening gitu ya, back gitu ya, back kanan. Dan tapi menurut saya back kanan kayaknya Putros dilempar ke back kanan sepertinya gitu ya, karena Putros bisa katanya berbagai posisi, berbagai keahlian dia, pemain versatil kecuali penjaga gawang saja. Nah, sepertinya akan dilempar ke bek kanan Putros, bek kiri kan masih ada Rezaldi atau pemain yang lainnya, masih ada Dewa di situ, atau juga ya Hamra juga masih bisa di situ. Dan jangan lupa ada Jalnando juga di bek kiri. Jadi kayaknya Putros dilempar ke kanan. Itu menurut ya penilaian kita ya. Ya bisa jadi salah karena ya Bojan Hodak yang mempunyai secara utuh skema permainannya. Lalu selanjutnya, jangan dari Brazil lagi lah Kang, asingnya itu aja sama-sama Brazil belum kompak nih katanya. Iya, ya nggak tahu ya. Itu tadi salah satunya, kalau dua pemain yang memang akan dimaksimalkan jumlah kuotanya, satu berarti dari Eropa, satu lagi saya belum tahu. Jadi satu lagi ya mungkin bisa dari Amerika Latin lagi atau bagaimana, tapi yang jelas satu ini dari Eropa teman-teman gitu ya. Ya mungkin kalau belum kompak mah tinggal nunggu chemistry yang baik saja, banyak hangout lagi, banyak ngobrol di warung kopi lah di Bandung mah kan seueur gitu ya, main-main malam gitu segala macem ya. Manggalah kayak dulu DDS dengan Ciro, sampai Ciro mengatakan kemanapun DDS, kalau DDS pergi dari Persib saya juga akan pergi, dan begitu sebaliknya. Jadi ini chemistry-nya kuat banget di dalam lapangan maupun di luar lapangan gitu ya. Makanya kan sekarang sama-sama di Malut ya. Nah terus ini mah, waduh, ini bacain jangan nih masalah hand nih teman-teman, atau ya bacain lah ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu masukan buat teman-teman bobotoh. Baik, pertanyaan terakhir saja. Istrinya Hen diserang di medsos Kang, tolong himbau ke bobotoh harus sopan dalam bermedia sosial. Ya, saya udah baca ini, sudah ada beberapa akun memang betul gitu ya, bobotoh lah itu yang nyerang keluarganya Hen. Di sini artinya istrinya kan tidak tahu apa-apa, katanya dinilai ya suaminya tidak bisa main bola, jelek permainannya dan lain sebagainya, dan memang ya cukup menyakitkan lah kata-katanya. Nah ini sekali lagi yang kita harus himbau juga teman-teman, tolong pisahkan antara pribadi pemain di atas lapangan dan di luar lapangan, dan juga keluarganya teman-teman. Jangan kejadian kayak siapa dulu, DDS juga pernah gitu ya, sampai mau mensomasi, lalu juga siapa lagi yang pernah tuh, Robby Darwis kalau nggak salah gitu ya, mau somasi dan lain sebagainya. Nah ini jangan sampai urusan sepak bola menjadi urusan hukum gitu ya. Jadi lebar lah teman-teman, mohon lebih dewasa lagi. Dan untuk saya yakin ini masih anak-anak ini gitu ya yang berkomentar, mungkin ya masih remaja lah, harus butuh bimbingan. Ya mudah-mudahan lah nonton channel ini aja terus ya, jadi kita menambah wawasan, bukan menambah emosi, dan juga bukan menambah musuh teman-teman. Ya mudah-mudahan sekali lagi pisahkan kehidupan pemain di atas lapangan dan di luar lapangan. Kehidupan sosialnya mah ken bae itu ya urusan pemain gitu ya, tapi kalau di atas lapangan itulah yang kita kritik. Permainannya jelek, oke, tenanaon bilang jelek. Permainannya butut, tenanaon bilang butut. Harus ini harus itu, tenanaon. Tapi begitu keluar lapangan hijau, stop gitu. Itu sudah, jangan dibahas kemana-mana teman-teman gitu ya. Baik, mungkin terakhir ini ada beberapa teman-teman yang mengirimkan sapaannya, katanya mau pisan dibacain. Mangga, nggak apa-apa. Ada dari Abah Engkus, bobotoh sepuh Kuningan, katanya. Wah, Abah Engkus, atur nuhun Abah Engkus ya. Lalu dari Bonjopi Lakbuk Ciamis hadir, katanya. Wah, atur nuhun tos hadir. Dari bobotoh Kalimantan juga hadir, atur nuhun bobotoh Kaltim.
Kaltim Kalimantan gitu ya. Lalu dari Kang Nanang Tiger Boy Manon Jaya Tasik, wah ini selalu hadir. Dan terakhir dari Bobotoh di Pangalengan. Hatur nuhun kasumpingannya dan terima kasih juga sudah menyimak informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.